lain masih sama-sama berprogres. Karena memang ya pelan-pelan banget sih perjalanan kami ini gitu. Karena juga banyak banget sih ya kalau misal langsung nggak tanpa sampah atau nggak plastik sama sekali itu juga aku pikir butuh waktu yang lama banget gitu. Jadi pagi ini mungkin lebih ke sharing aja sih. Jadi experience base yang sudah kami lalui gitu sampai dengan hari ini untuk menuju lebih minim sampah seperti itu. Boleh langsung di share screen materinya kali Mbak Iza. Oke, jadi oh ya disclaimer juga, mungkin nanti kalau di materinya ada beberapa foto-foto produk itu murni memang produk-produk yang aku pakai dan sudah aku coba gitu ya. Jadi nggak ada unsur promosi, nggak ada unsur promosi atau unsur di endorse atau apa gitu. Itu murni memang produk yang kami pakai gitu. Kebetulan aja cocok di kami gitu. Jadi aku akan mulai dengan apa sih sebenarnya definisi dari sampah itu gitu. Kalau kita dulu sering kecil gitu mainan sampah, main kotor-kotoran gitu, pasti yang dikenalkan oleh orang tua kita adalah sampah itu sesuatu yang kotor, yang menjijikkan gitu, yang tidak diinginkan gitu. Dan definisi ini sepertinya juga terbawa sampai saya pribadi besar gitu, bahwa sampah itu yang menjijikkan, kotor, tidak untuk dipegang, tidak untuk diolah dan lain sebagainya gitu. Nah, definisi ini sebenarnya juga sedikit banyak nyambung dengan definisi sampah versi dari WHO dan juga yang disebutkan dalam undang-undang tentang pengelolaan sampah di Indonesia gitu ya, bahwa sampah itu memang pada hakikatnya adalah sisa-sisa konsumsi dari kita yang sering dikaitkan dengan hal-hal yang sudah tidak dipakai, tidak disenangi, yang ingin dibuang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau aku lebih suka nyebutnya sisa konsumsi sih dibanding dengan nyebutnya sampah gitu ya. Karena sampah itu kan dia ketika tidak kita olah, ketika tidak kita perlakukan dengan semestinya gitu. Tapi ketika sisa konsumsi kita olah, kita pilah dan lain sebagainya itu dia tidak lagi berupa sampah gitu. Dia bisa didaur ulang, bisa diguna ulang, bisa dimanfaatkan lagi untuk hal yang lainnya seperti itu. Jadi dibanding bilang sampah, aku lebih senang bilang sisa konsumsi kayak gitu. Boleh next Mbak. Nah, ini data yang aku ambil dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Ini data tahun 2021. Jadi tahun 2021 kita di Indonesia gitu memproduksi, sorry ini ada typo di angkanya, harusnya 24,5 juta ton, bukan ton ya, 24,5 ton itu kayaknya terlalu sedikit. Jadi itu sebenarnya 24,5 juta ton ya. Bayangkan itu sebanyak apa gitu. Kalau misal itu dikonversi ke beras gitu, kepikir itu bisa buat kita makan seumur hidup lebih kayaknya buat keluarga gitu ya, 24,5 juta ton. Sorry ada background cerita. Nah, dari 24,5 juta ton itu ternyata ketika diklasifikasikan 41%-nya which is itu hampir 10 juta ton itu adalah sampah rumah tangga, dan 41% ini menduduki pareto pertama dari sampah yang dihasilkan Indonesia di tahun 2021. Dari 24,5 juta ton itu 28,3%-nya adalah atas sisa makanan. Karena kalau kita sehari-hari di rumah gitu ya, pasti setiap hari menurut aku ya pasti kita pasti ngebuang entah sedikit atau banyak sisa makanan gitu. Even mungkin kita ngabisin makanan kita yang di piring, tapi 1-2 butir nasi itu pasti ada yang ketinggalan gitu. Dan itu ngumpul di sink cuci piring itu kalau dikumpulin makan satu hari keluarga yang isinya satu rumah 4 orang pasti banyak gitu. Dan itu coba diakumulasi selama 365 hari. Bayangkan sebanyak apa itu, dan kalikan jumlah penduduk di Indonesia. Jadinya 28,3% itu dari 24,5 juta ton. Hampir sepertiganya ya berarti sekitar 8 juta ton itu kita ngebuang makanan loh gitu. Padahal kalau bilang mungkin warga di Indonesia tuh masih ada yang kekurangan makanan, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Tapi faktanya kita membuang hampir 9 juta ton sisa makanan selama tahun 2021.
Nah, kemudian ada satu fakta lagi bahwa sebanyak 37,6% dari 24,5 juta ton sampah itu tadi ternyata tidak terkelola. Nah, tidak terkelola ini larinya kemana? Ke TPA. Jadi mungkin kalau kita biasanya kan buang sampah mungkin ditaruh di depan rumah gitu ya, terus diangkut sama bapak petugas kebersihan, nanti akan dilanjutkan diangkut dibawa ke TPS gitu. Setelah itu kemana dia larinya? Dia akan lari ke TPA. Nah, kalau ke TPA itu karena kebetulan memang sistem TPA yang ada di Indonesia ini open dumping ya, jadi kayak jadi ditaruh gitu aja. Mungkin nanti ibu-ibu bisa search di Google gitu kalau pengen lihat penampakan TPA di Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, kesitulah larinya sampah kita, sisa konsumsi kita yang tidak kita olah seperti itu. Dan itu segitu banyak jumlahnya. Itu tahun 2021 saja. Kalau diakumulasi selama tahun-tahun sebelumnya, ya bayangkan seberapa banyaknya itu gitu. Gitu. Boleh next, Mbak Iza. Nah, ini beberapa fakta yang menurutku membuat kita sebagai manusia gitu ya harus mulai khawatir gitu tentang sisa konsumsi kita. Yang gambar paling kiri itu adalah foto dari kejadian 16 tahun lalu di mana TPA Lewi Gajah yang ada di Bandung kalau saya nggak salah ya, itu longsor. Ada 143 orang yang meninggal dunia, kemudian 100 sekian orang juga menjadi korban gitu ya, entah yang hilang, terluka, dan ada 2 kampung yang tertutup timbunan sampah karena kejadian ini. Bayangkan gitu ya, kalau mungkin kalau bencana alam kita tanah longsor di gunung gitu udah biasa gitu, tapi kalau ini yang longsor di gunung sampah gitu, bayangkan gitu. Dan misal untuk orang yang tinggal di dekat situ juga bayangkan seperti apa gitu kesehariannya, harus mencium bau yang tidak sedap, harus ada hewan-hewan yang tentu tidak nyaman gitu ya untuk hidup berdampingan. Dan itu luar biasa, aku pikir ya, kejadian yang luar biasa. Kemudian kejadian di berita-berita juga, aku pikir kita harusnya sering dengar ya, ada ditemukan paus yang meninggal, kemudian ada kura-kura, burung, dan lain sebagainya, yang ketika dilihat di dalam tubuhnya itu isinya adalah plastik semua. Nauzubillah, bayangin kalau itu tubuh kita, ngeri nggak sih? Dan itu tidak hanya kejadian di Indonesia saja, yang terbaru kemarin kan yang ketemu ada paus di Sri Wakatobi itu ya. Dan itu terjadi di seluruh dunia loh gitu. Jadi ini sebenarnya sudah bukan masalah lokalan lagi gitu, sudah masalah internasional tentang persampahan dan isu lingkungan ini gitu. Ditambah lagi kondisi TPA yang ada di Indonesia. Kenapa aku bilang di Indonesia? Karena ini tidak hanya kejadian di satu daerah atau satu wilayah saja. Kalau nanti coba search di Google gitu, TPA overload gitu, pasti banyak sekali muncul berita daerah-daerah yang kondisi TPA-nya itu sudah tidak cukup gitu. Baik yang di kota besar maupun yang di daerah-daerah yang dia mungkin tidak sebesar Jakarta, Surabaya gitu ya. Tapi itu kondisinya sama saja. Dia sudah menuju tidak cukup gitu kapasitasnya. Kemudian ini ada satu berita lagi yang menarik, yaitu baru banget kemarin ada jurnal yang dirilis bahwa ada peneliti gitu yang menemukan bahwa dari darah orang-orang yang melakukan donor, ini di luar negeri sih diambil penelitiannya, itu ditemukan ada mikroplastik di dalamnya. Ini baru banget, kalau bisa dilihat tanggalnya ini tanggal Jumat kemarin ya, artikelnya baru banget keluar kemarin, dan ini kalau di Google gitu langsung kayak lagi booming banget gitu. Jadi si peneliti ini dia menemukan bahwa dari 22 donor yang itu terdiri dari orang dewasa yang sehat, itu ternyata 17 orangnya itu di dalam darahnya terdapat sampel mikroplastik. Terdapat sampel mikroplastik di dalam darahnya. Dan ketika dianalisa lagi, ternyata plastik apa saja sih itu yang ada di dalam darah itu, yang paling banyak adalah PET, yang mana itu banyak digunakan sebagai material pembuat botol minuman. Ya kalau kita juga mungkin sehari-hari kebiasa ke Indomaret, kemana beli minuman yang dibungkus plastik juga sudah dianggap hal wajar gitu ya. Dekat anak lari. Ayo sama kemana? Enggak mau. Ayo gendong ibu yuk. Mau kemana?
Sorry sayang, aku lari. Nggak apa-apa, Mbak. Aku lanjut ya. Jadi selain tadi yang ditemukan di darahnya berupa PET, polietilen gitu, itu juga ditemukan bahwa yang kedua terbanyak itu dia mengandung polistirena, yang mana itu adalah jenis plastik yang biasa dipakai untuk kemasan makanan dan produk lainnya gitu. Tentu kita juga familiar gitu. Kita delivery makanan, kita beli ciki di Indomaret, semua bungkusnya plastik gitu. Yaitu sedikit banyak mungkin gitu terjadi proses pelepasan mikroplastik di prosesnya gitu, sehingga itu kita telan gitu akhirnya. Kenapa makanya sampai bisa masuk si mikroplastik ini ke dalam darah kita. Kemudian seperempat sampelnya lagi itu mengandung polietilen, yang mana itu adalah bahan plastik untuk bikin kantong plastik gitu. Lagi-lagi kayak sekarang di mana-mana ya kantong plastik gitu, beli apa dikasih kantong plastik, beli apa dikasih kantong plastik, seperti itu. Jadi ya memang itu adalah jenis-jenis plastik yang sering kita gunakan sehari-hari ya, seperti itu. Dan bisa jadi juga ternyata di darah kita ini jangan-jangan sudah ada mikroplastiknya gitu. Dan efek jangka panjangnya ke organ tubuh dan lain sebagainya itu memang masih dalam tahap ini sih, masih dalam tahap research gitu. Tapi memang ditemukan bahwa di penelitian terhadap tikus itu memang dia merusak organnya gitu. Dan bayangkan kalau itu juga terjadi di manusia gitu. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan aktivitas minim sampah, minim plastik dan lain sebagainya, selain tidak hanya menyelamatkan lingkungan, itu sebenarnya kita juga menyelamatkan diri kita sendiri dari si mikroplastik ini gitu. Karena yang namanya mikro gitu ya nggak kelihatan mata, jadi juga bukan hal yang mudah untuk langsung bikin orang aware gitu ya. Makanya perlu pemberian awareness yang gencar juga sih menurut aku gitu ke masyarakat, apalagi gitu ya, karena kalangan yang aware terhadap isu-isu seperti ini juga kupikir masih belum semua orang kayak gitu. Dan lagi juga kondisi pencemaran lingkungan itu udah kayak banyak banget gitu, mulai dari pencemaran karena deterjen, karena bahan kimia, kemudian sisa buangan pabrik dan lain sebagainya. Itu kalau dibikin list kayaknya nggak ada habisnya gitu. Itu adalah kenapa kita harus mulai gitu, kenapa kita harus mulai untuk segera melakukan tindakan atas sisa konsumsi kita gitu. Kenapa aku bilang sisa konsumsi kita, karena nggak usah deh kita mikirin sisa konsumsi tetangga dulu gitu, minimal yang dari rumah kita dulu aja deh, minimal yang punya kita sendiri dulu deh yang kita amankan kayak gitu. Boleh di next bisa. Bentar, ini dari tadi kalau dipencet next kok nggak mau langsung. Nggak mau next. Oke. Ya ini udah. Oke. Nah ini kalau bicara jenis dari sampah itu mungkin ini juga pelajaran yang dulu kita sering terima di sekolah ya, bahwa sampah itu atau sisa konsumsi kita itu ada dua jenis gitu, yang organik dan yang anorganik gitu. Yang organik itu apa? Yang dia bisa dengan sendirinya terurai di alam. Tetapi tentu saja dengan proses pengolahan dahulu gitu. Kalau sisa organik, katakan kita punya potongan sayur, potongan buah sisa gitu, yang itu kita masukin ke dalam plastik kresek gitu ya, terus kita buang ke tempat sampah depan rumah, dan itu akan berakhir di TPA. Itu dia nggak akan bisa terurai gitu. Yang ada dia justru nanti akan mengalami pembentukan gas metana, yang mana gas metana ini adalah gas kedua penyumbang efek rumah kaca gitu, gas efek rumah kaca selain karbon ya. Jadi ayo ibu-ibu, karena kita adalah penanggung jawab di dapur nih yang pada umumnya ini di rumah masing-masing. Jadi pelan-pelan kita belajar tidak membuang sisa-sisa organik kita di dalam kresek, lalu itu akan berakhir di TPA. Karena apa? Ketika nanti dia si gas metananya ini kan yang namanya gas ya, dia lama-lama akan tambah banyak. Nah itu adalah yang bisa menyebabkan adanya ledakan gitu. Nah itu juga yang terjadi di
TPA Lui Gajah yang tadi sempat aku sebutkan di slide awal gitu. Jadi begitu menakutkannya gitu ya. Ya aku dulu juga sebelum belajar kayak gini-gini, ya aku masukin kresek aja gitu kalau buang sampah dari sisa dapur gitu, karena kayaknya itu kan yang paling ini ya, paling simple gitu, dan kayak kan basah jijik gitu. Masukin kresek aja udah kayaknya beres, padahal itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah gitu. Itu justru kita sedang memindahkan masalah ke tempat lain. Mungkin rumah kita jadi bersih, tapi di tempat lain, di TPA itu enggak, itu tidak ya, bukan menyelesaikan masalah lah kalau saya bilang seperti itu. Kemudian sama anorganik ya yang nggak bisa terurai di alam gitu ya, plastik, kaca dan lain sebagainya gitu. Boleh next Beza. Nah, ini adalah kegiatan yang bisa kita lakukan sehari-hari ya. Kenapa aku bilang sehari-hari? Ya karena setiap hari kita menghasilkan sisa konsumsi gitu. Setiap hari kita masak, setiap hari kita makan gitu. Jadi sisa konsumsi kita setiap hari itu selalu diproduksi gitu. Nah, ini foto komposter aku terlihat tidak estetik, tetapi ya karena adanya itu gitu ya. Karena sejujurnya kompos itu nggak mahal kok. Aku tuh nggak ada beli apa-apa buat bikin kompos ini. Pakai karung, aku pakai karung bekas beras gitu. Bungkus beras gitu. Kemudian ya sisa organik, ya sisa dari dapur setiap hari. Kemudian daun-daun ngambil depan rumah kayak gitu. Dan satu hal indah tentang mengompos adalah itu sebenarnya kita sedang mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah tentang penguraian. Karena apa yang berasal dari tanah itu akan kembali ke tanah. Itu Masya Allah banget menurutku. Bayangkan jika tidak ada mekanisme penguraian itu. Akan sebanyak apa gitu ya. Sisa-sisa makanan, sayur-mayur dari zaman dulu gitu. Kan sebanyak apa, kayaknya lebih gede daripada ukuran bumi mungkin ya. Gitu. Jadi mengompos ini menurut aku adalah salah satu bentuk syukur kita juga gitu. Dimana kita sedang mengembalikan apa yang menjadi hakikatnya gitu, yaitu tentang konsep penguraian gitu. Yang mati dia akan terurai dan kembali ke tanah seperti itu. Nah, manfaat mengompos sendiri itu dia selain mengurangi kiriman sampah organik ya, terutama ke TPA, itu juga mengurangi laju perubahan iklim, kemudian kita juga bisa memberikan nutrisi pada tanah, dan tadi yang aku bilang mensyukuri nikmat penguraian yang telah diciptakan oleh Allah gitu. Metode mengompos sendiri itu dia ada dua secara umum, aerob dan anaerob gitu. Aku nggak akan jelasin detail sih karena kalau bahas tentang mengompos sendiri itu cukup panjang sebenarnya waktunya gitu. Intinya kalau yang simpel sih yang aerob ini yang aku terapkan di rumah sih gitu. Dan satu yang bikin aku amazing adalah ketika misal hari Senin gitu, karung yang aku isi dengan sampah itu penuh gitu. Misal hari Rabu aku mau ngaduk dia gitu, itu dia itu tinggal separuh gitu. Jadi apa ya, itu adalah bukti nyata bahwa sisa-sisa sampah tadi, sisa-sisa organik tadi itu memang benar terurai gitu. Dan ketika dibuka tuh ya ampun, baunya tuh sedap banget, nggak sama sekali ada bau busuk. Baunya tuh seger kayak bau kulit jeruk gitu loh. Padahal tuh aku nggak masukin kulit jeruk di situ. Tapi tuh kayak nggak tau lah, kayak amazing banget aku ketika sedang menjalani proses mengompos ini tuh, kayak banyak hal yang ya ampun gitu, betapa besar kuasa Tuhan gitu ya menciptakan mekanisme seperti itu. Nah, untuk bikin kompos itu sebenarnya yang pertama kita perlu lakukan adalah bikin starternya gitu ya. Kemudian nanti kalau udah jadi starternya, kita tinggal perlakuan harian aja, nambahin sisa konsumsi kita sehari-hari dari dapur, dicampur sama bisa daun kering atau kardus dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kalau kita dari dulu kecil kan diajarinya buang sampah pada tempatnya gitu. Tapi dengan kondisi kita saat ini, kalimat membuang sampah pada tempatnya saja itu sebenarnya sudah tidak cukup. Memangnya sebenarnya di mana sih tempat sampah itu? Kan itu yang jadi pertanyaan ya.
Jadi daripada kita katakan yuk buang sampah pada tempatnya, mending kita bilang yuk kita cegah, pilah, dan olah sampah kita, kayak gitu. Boleh next, Mbak Iza. Ayah saya mau kemana? Ke sana. Tidak ada teman di sana. Nah, aku lanjut, ini adalah tentang lubang resapan biopori. Nah, kalau kompos itu dia pada prinsipnya adalah untuk sisa organik yang belum dimasak gitu. Jadi kalau kayak nasi, misal kadang kan kita kalau pagi gitu masak nasi kebanyakan gitu kan suka ada yang kering nempel-nempel gitu di rice cooker, atau mungkin sisa sayur yang nggak habis gitu. Nah, itu tuh bisa sebenarnya dimasukin ke dalam komposter, tapi tidak disarankan dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, makanya ada yang namanya si lubang resapan biopori ini. Ini tuh simpel banget dia bikinnya. Kita cuma bikin lubang di tanah, terus nanti kalau kita punya sisa kayak makanan yang udah matang gitu, yang nggak habis, tinggal masukin aja dulu, udah dia nanti busuk sendiri dan jadi apa sih? Dia jadi tanah lagi gitu. Ini simpel banget, aku suka banget sama lubang biopori ini. Biasanya kalau habis hujan gitu tanahnya kan empuk tuh, tinggal bikin lubang aja di belakang rumah. Kalau orang tradisional dulu tuh mungkin lebih kenalnya kalau di desa-desa itu dulu di tempatku kayak bikin lubang gede gitu kan di depan rumahnya. Terus kalau ada sampah-sampah suka dikumpulin di situ gitu, dan itu lama-lama dia akan busuk sendiri. Nah, itu sebenarnya konsepnya sama seperti itu, cuma ini kita bikinnya tuh bentuknya kayak lubang dengan diameter 10 cm gitu. Aduh, aku ngos-ngosan ngejar anakku. Elsa duduk yuk. Duduk yuk, capek. Itu yang kanan itu lubang biopori di rumah aku sih, di belakang rumah itu ada yang aku tutupin pakai bata karena tikus mengintai. Boleh next, Mbak. Nah, kemudian ini adalah satu hal yang kalau mungkin yang sering dikampanyekan adalah menyusui itu untuk kesehatan anak dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya dengan kita menyusui anak kita selama 6 bulan, itu kita bisa mengurangi emisi karbon sejumlah berapa? 93 sampai 153 kg. Dibanding dengan pemberian susu formula gitu. Ini aku ngasih slide ini nggak ada tendensi apapun ya, nggak ada no apa namanya ibu ASI atau ibu formula siapa yang lebih baik, nggak ada seperti itu. Ini adalah fakta gitu bahwa memang dalam proses produksinya susu formula itu faktanya memang menimbulkan selain emisi karbon juga berbagai dampak lingkungan lain gitu ya. Namanya juga proses produksi massal ya di pabrik, itu pasti ada limbahnya lah seperti itu. Dan itu kan simpel banget ya, ibarat kayak menyusui adalah kodrat kita sebagai manusia, sebagai perempuan gitu, yang ternyata dia juga punya apa namanya punya dampak terhadap lingkungan gitu. Terlepas juga memang menyusui ini adalah jelas perintah dari Allah gitu ya, karena memang tertulis jelas di dalam kitabnya seperti itu. Ya mungkin memang nggak akan mudah untuk terutama ibu-ibu yang dengan kondisi tertentu gitu ya, mungkin yang ibu bekerja atau yang memang dalam situasi tertentu lah, tapi yakinlah bahwa ada janji surga gitu tentang perjuangan menyusui ini gitu. Dulu aku tuh pas masih kerja ya, karena memang anakku kan sekarang baru 16 bulan, jadi memang masih ASI. Aku kalau kerja di dinas luar gitu, ke luar kota ya bawa cooler bag di jalan, di taksi, pumping, dan lain sebagainya, ya memang kayak ribet banget. Tapi ya aku pikir itu sebanding dengan apa yang dijanjikan untuk perjuangannya seperti itu. Jadi semangat ibu-ibu yang sedang menyusui gitu. Selain kita sedang menjalankan perintah Tuhan, kita sedang memperjuangkan hak anak kita, kita juga bantu menyelamatkan bumi gitu dengan menyusui. Boleh next. Nah, ini yang kedua karena kebetulan juga anak
19 bulan. Jadi seperti apa ya, penggunaan pospak atau popok sekali pakai itu kan kayak menjadi hal yang wajar ya saat ini ketika kita punya bayi, punya anak kecil gitu. Penggunaan pospak ini seperti menjadi kebutuhan pokok gitu. Padahal sebenarnya bisa loh ini disubstitusi gitu. Dulu sebelum popok ditemukan di sekitar tahun 1989 kalau aku nggak salah, itu juga anak-anak dulu pakainya ya popok kain gitu. Cuma memang karena alasan praktis, teknis, simple, dan lain sebagainya, akhirnya diciptakanlah yang namanya popok sekali pakai. Yang ternyata popok sekali pakai ini, satu bijinya itu ibu bisa terurai berapa tahun, 500 tahun. Bayangin itu sampai cucu kita yang generasi keberapa itu popok anak kita yang sekarang itu kayaknya belum terurai gitu. Apakah artinya kita nggak boleh pakaiin pospak buat anak kita? Ya boleh aja, itu kan hak ya dan pilihan pikir gitu. Aku pun juga kadang masih pakaiin pospak untuk anakku, tetapi minimal kita ada usaha untuk menguranginya gitu dengan pakai apa, kemudian ya clothing atau cloth biaya gitu. Dan nggak susah sama sekali kok dia gitu, nggak ribet gitu, sama aja kayak kita nyuci baju sehari-hari gitu. Dan mungkin bedanya yang dicuci bekas pipis anak kita aja gitu sih. Boleh di next juga. Nah kemudian ini lagi yang usaha kita yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perempuan gitu ya. Selain kodrat tadi kita menyusui gitu, kita juga memiliki kodrat untuk mengalami menstruasi setiap bulannya gitu ya. Dan rata-rata satu orang perempuan itu membutuhkan 240 sampai 300 pieces pembalut sekali pakai dalam setahun. Kalau kita mungkin katakan umur 10 tahun gitu mulai mens gitu, terus kita menopause katakan 50 tahun, berarti kita kan 40 tahun nih, 40 kali 300 pieces lah, berapa itu, 12.000 ya, sekitar 12.000 atau 120.000 ya, segitu banyaknya pembalut sekali pakai yang kita buang gitu karena kita mens gitu. Nah solusi lainnya apa gitu selain pakai pembalut sekali pakai, bisa pakai menstrual cup atau pakai menstrual pad gitu. Ini aku kebetulan pakai dua-duanya sih karena setelah dicoba dan dijalani ternyata memang lebih nyaman dua-duanya gitu. Karena kebetulan aku juga bukan yang heavy flow gitu, jadi pas paling deres atau banyak itu di 1 atau 2 hari aja. Sisanya kayak cuma dikit-dikit. Nah itu aku biasanya kayak menstrual pad, pembalut kain yang bisa dicuci ulang. Kalau pas lebih banyak itu pakainya menstrual cup gitu, dan itu menolong banget sih menurutku karena apa ya? Jujur yang aku rasain setelah pakai mens cup dan mens pad itu adalah nggak ada lagi yang namanya bau amis ketika sedang dapat. Kemudian nggak ada lagi ceritanya aku iritasi, nggak ada ceritanya juga aku takut tembus, dan yang itu kayak paling bikin embus sih, yang nggak berasa lagi mens. Karena kayak ya udah kayak biasa aja gitu. Kalau pakai pembalut sekali pakai itu kan kayak apa ya, yang nggak nyaman gitu nggak sih? Nggak tahu sih kalau aku yang ngerasain sih gitu. Boleh next. Nah ini kemudian kedua itu. Jadi fakta lain yang bukan fakta lain, aktivitas satu lagi yang kita lakukan hampir setiap hari adalah mencuci baju. Yang mana dalam mencuci baju kita pasti pakai deterjen gitu. Nah ternyata deterjen ini di dalam angka tertentu itu menyebabkan pencemaran lingkungan gitu. Terutama yang dicemari adalah apa, perairan, karena memang dia kan nyampur sama air ya. Yang bisa terganggu apa ketika terjadi pencemaran karena si deterjen ini. Satu tentu kondisi air itu jadi nggak balance ya, karena ada tercampur dengan bahan kimia dan lain sebagainya yang itu bisa bikin apa sih istilahnya, yang alga atau ganggang yang dia jadi tumbuh subur banget gitu, karena memang deterjen ini itu meningkatkan unsur-unsur baik sebenarnya di dalam air. Nah itu yang jadi makanannya si alga, akhirnya bikin air jadi keruh karena alganya terlalu banyak jumlahnya dan lain sebagainya gitu. Dan kedua mengganggu biota air gitu, karena tentu kalau dia kondisi airnya tidak baik gitu ya, itu pasti tidak baik juga untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk mungkin ikan-ikan dan plankton kecil-kecil gitu ya, hewan kecil-kecil yang banyak di dalam air gitu.
Dan sebagai penggantinya kita bisa pakai apa sih gitu? Kita bisa pakai sabun yang memang bahannya adalah natural gitu. Nah ini salah satunya adalah sabun latak. Ini kebetulan yang aku pakai di rumah sih. Iya, ya saya dorong ya. Naik sendiri. Gue pegang. Sabun latak ini dia bisa bikin sendiri atau kalau aku sih yang praktis aja ya, jadi beli aja di marketplace udah banyak. Untuk 1 liter harganya kayaknya 30-an ribu di marketplace itu tuh bisa pakai buat 2 bulanan kayaknya. Buat nyuci body, aku juga pakai buat cuci baju. Dan jujur aku tuh dulu adalah tim yang ini setiap selesai cuci baju tangan aku itu jadi kering, jadi kayak panas dan ngelupas dan itu udah di level yang parah sih, sampai udah ganti-ganti deterjen selama bertahun-tahun untuk mencari deterjen yang cocok gitu ya. Dan ternyata setelah aku beralih ke sabun lerak ini, masalah itu nggak ada lagi di kulit aku gitu. Jadi aku sih menyimpulkan bahwa mungkin kulitku ya, kondisi kulitku tidak apa ya, intoleran lah terhadap salah satu kandungan dalam deterjen gitu. Jadi ini kayak salah satu terobosan hidup sih menurutku, menemukan sabun lerak yang itu. Misalkan aku nggak dari dulu aku ketemu sabun lerak itu, karena gara-gara tangan jadi kasar, jadi panas, kemudian ngelupas itu kan sakit ya, jadi kayak nyuci itu nggak happy gitu, padahal kan kayak kita harus tiap hari nyuci gitu. Jadi kalau ada yang tidak bikin sakit kulit dan tidak mencemari lingkungan, kenapa aku harus pilih deterjen kimia gitu sih. Tapi kembali lagi ini adalah pilihan ya Bu gitu. Kemudian ini selain jadi itu multifungsi banget sih sabun letak ini. Aku udah kayak salah sabun letak rasanya. Selain dia bisa buat nyuci baju, bisa dipakai buat bersihin lantai, pengganti apa namanya, saklin lantai itu bisa. Kemudian bisa dipakai buat cuci piring, pengganti sunlight itu bisa banget. Karena aku juga pakai kayak gitu di rumah kebetulan. Lalu sebagai temannya, lebih ciamik lagi kalau spons cuci piringnya diganti pakai lupa alias gambas, alias oyong gitu, alias labu, alias blustro. Nah itu aku juga menyesal kenapa tidak bertemu lupa ini dari dulu, karena ternyata dia enak banget dipakai cuci piring tuh. Atau sih menurutku lebih enak dibanding spons cuci piring yang kuning-kuning itu. Halo, Mbak Vicky? Sepertinya Mbak Vicky-nya out ya ini, sebentar ya. Habis ini ya, aku tadi kok keluar sendiri, sinyal aku apa ya? Iya Mbak, tadi out. Oh, Tiba-tiba oke, out. oke. Sorry. Boleh di next Mbak Iza. Nah ini adalah salah satu terobosan lain yang kenapa baru ketemukan sekarang gitu, sabun dan sampo bar gitu. Jadi di rumah kebetulan aku udah nggak pakai ini sih, udah nggak pakai sabun. Dulu aku tuh pecinta sabun cair banget, kan kayak itu kan mudah banget gitu ya. Terus sekarang aku sudah beralih ke sabun batang gitu, sabun batang yang memang kebetulan cari juga yang lokal dan yang bahannya memang lebih natural gitu sih ya. Kemudian shampoo juga aku nggak
nggak pakai shampoo ini lagi sih, nggak pakai shampoo komersial yang dijual di swalayan gitu. Aku juga udah beralih ke shampoo batang gitu, karena ini tuh ceritanya. Jadi dulu aku tuh bukan tipe yang suka bacain komposisi ini sih shampoo gitu ya. Aku tuh iseng baca komposisi shampoo aku, terus aku tuh melihat di situ ada SLS. Terus aku jadi kayak shock gitu kan. Akhirnya aku nggak mau lagi pakai shampoo cair gitu, terus carilah shampoo batang dan ketemulah dengan shampoo dan juga sabun batang yang sekarang aku pakai gitu. Dan uh, selain selain memang lebih alami ya, manfaat lain yang aku rasakan dari aku pakai sabun batang ini adalah jadi gini, semenjak aku pakai sabun batang ini, aku tidak lagi memakai deodoran. Karena apa? Karena ternyata si sabun batang ini bekerja di kulitku sih ya, aku nggak tahu kalau di orang lain. Itu dia juga bikin nggak bau badan gitu. Jadi dengan aku ganti sabun batang, selain aku beralih dari sabun komersial juga, itu aku jadi udah nggak beli deodoran lagi sekarang gitu. Jadi kayak sekali mendayung 2 pulau terlampau, jadi lebih hemat aja sih gitu. Kemudian pakai sampo batang ini juga yang bikin aku amazing adalah dia tuh sekaligus bisa jadi kayak conditioner gitu di rambut aku. Jadi memang efek lembutnya itu beda sih menurutku dibanding sama sampo yang botolan kayak gitu sih. Dan ini juga kenapa aku menyesal tidak bertemu mereka dari dulu gitu. Dan kebetulan kulit aku tuh juga kan kulit yang kering gitu ya, kulit yang kering. Jadi dulu tuh memang kayak nggak bisa lepas dari lotion atau pelembab kulit. Nah semenjak pindah ke sabun yang memang lebih natural ini juga, aku nggak lagi beli lotion badan sekarang. Karena memang nggak tahu di kulit aku dia bikin jadi lembab banget gitu. Karena mungkin memang bahannya kan dia memang minyak-minyak gitu ya, yang itu memang jadi efeknya bikin lembab kulit gitu. Kayak gitu, aku udah kayak sales sampo sama sabun belum. Boleh next Mbak Ica. Nah ini kemudian usaha lain yang bisa kita lakukan untuk mengurangi plastik ya, ini dalam rangka mengurangi plastik adalah mengganti sikat gigi dan cotton bud kita yang sebelumnya bahannya plastik ya, itu dengan yang bahannya dari bambu. Sikat gigi bambu yang seringnya mungkin kita ketemu kalau itu jadi souvenir nikahan ya gitu, itu sekarang jadi barang wajib di rumahku gitu. Jadi sekarang di rumahku udah nggak pakai sikat gigi plastik lagi gitu. Kita sudah beralih ke sikat gigi bambu gitu. Dan ya menurutku setelah pakai itu ya sama aja kayak pakai sikat gigi yang beli di pasaran kayak gitu. Kemudian cotton bud juga udah ganti yang pakai bambu gitu. Nah, kelebihannya apa sih kalau kita pakai bambu tuh, si sikat gigi ini atau cotton bud ini kalau udah nggak kita pakai itu kita bisa komposkan gitu. Jadi bisa dimasukin komposter. Jadi nggak jadi sampah lah ibaratnya seperti itu. Nah, sikat gigi ini juga katakan kalau kita ganti tiap 3 bulan gitu, setahun kan berarti kita ganti 3 kali gitu. Berarti bayangkan ada 800 juta sampah sikat gigi plastik yang dihasilkan oleh kita manusia di bumi gitu, banyak banget gitu kan berarti itu sikat gigi doang gitu. Nah kemudian selain itu juga deodoran ini aku udah nggak beli deodoran, tapi aku sedia batu tawas di rumah gitu. Batu tawas ini dia memang ini sih untuk bukan kayak deodoran yang bikin jadi nggak berkeringat gitu, bukan. Karena dia memang tidak punya sifat ini ya, apa namanya, apa sih namanya sifat deodoran tuh anti presipitan, Respiran nggak tahu apa apa. ya? Respiran. Iya, Kayak gitu-gitulah, Mbak. presipirat, ya itu yang bikin nggak berkeringat, nggak basah-basah gitu lah ya kalau apa namanya kita lagi dipanas-panaskan gitu. Nah itu tapi si batu tawas ini dia memang menghilangkan bau gitu, dan aku pakai dia tuh juga nggak tiap hari sih, kayak 3 atau 4 hari sekali gitu pakainya tuh. Jadi ini hemat banget, aku udah pakai ini segede gitu, dia segede sabun batang itu kan, belinya tuh kayak harganya tuh nggak sampai 10.000 apa ya aku lupa. Itu kayak udah 6 bulan nggak habis-habis gitu. Jadi
Dan kalau pakai deodoran yang biasanya gitu, yang roll on itu kan kayak sebulan tuh beli satu gitu, dan itu kan harganya mahal ya gitu. Jadi ini selain kita lebih ramah lingkungan, juga lebih ramah kantong juga nih, sukaan ibu-ibu ini lebih murah gitu. Nah itu boleh next lagi Mbak Iza. Nah ini satu lagi yang kita sebagai perempuan, aku pikir hampir semua dari kita memakai skincare gitu ya, karena memang ya siapa sih yang mau kulitnya berkerut-kerut gitu atau mungkin ada masalah lain gitu di kulitnya yang berjerawat dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya memang menjadikan skincare ini menjadi salah satu kebutuhan primer sih kalau aku bilang buat aku saat ini ya gitu. Karena memang ya kena matahari, kena debu dan lain sebagainya ya bikin kulit jadi nggak sehat gitu. Dan dulu aku tuh pecinta skincare Korea, pecinta skincare import lah gitu, kayak nggak percaya sama produk lokal gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya akhirnya aku menemukan skincare lokal yang kebetulan juga bahannya menurutku lebih ramah lingkungan sih, dan ternyata cocok juga gitu di kulitku. Jadi mari kita lebih banyak mendukung produk-produk lokal gitu ya. Yang sering jadi pertanyaan mungkin kenapa sih harus mendukung produk lokal gitu, karena ketika produk itu lokal dia membutuhkan lebih sedikit atau lebih singkat jalur ini ya, apa distribusinya untuk sampai di kita. Beda kalau misal kita beli produk yang tidak lokal gitu, yang import gitu dikatakan, perbandingannya adalah simpelnya ya bensin yang dipakai buat ngirim produk yang dari Jakarta ke Surabaya gitu, sama produk yang dipakai bensin yang dipakai buat ngirim produk yang kita beli katakan dari Korea gitu. Dia harus naik kapal dulu atau naik pesawat dulu, belum nanti dari Jakarta ke Surabaya dan sebagainya. Tentu dari sisi pendistribusiannya dia lebih pendek. Nah, ketika dia lebih pendek, alur distribusinya apa efeknya? Jejak karbon yang dihasilkan itu juga jauh lebih sedikit. Jadi secara tidak langsung, selain kita mendukung UMKM dan juga produk-produk lokal, kita juga sedang mengurangi jumlah karbon yang diproduksi oleh kita sebagai manusia seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin kalau sering baca-baca di berita gitu kan, memang ada kandungan-kandungan tertentu dalam skincare yang itu tidak ramah ya terhadap kulit ataupun terhadap lingkungan gitu. Jadi kalau misal ada yang produk yang dia lebih natural gitu, yang lebih ramah terhadap kulit dan juga lingkungan secara ingredients, dan itu mungkin cocok di kulitnya, kenapa enggak gitu kita beralih ke yang natural dan lokal seperti itu. Kayak ini dulu tuh aku karena pengikut skincare Korea gitu, yang dia kayak stepnya banyak banget gitu. Setelah punya anak saya nggak punya waktu nggak sih buat skincare. Baru pakai toner aja anaknya udah tarik-tarik bajunya gitu kan. Akhirnya juga memutuskan untuk mencari skincare yang lebih simple gitu. Jadi dulu kalau mungkin pakai skincare-nya stepnya sampai 10 step gitu. Sekarang 4 step aja udah cukup sih gitu. Jadi memang cari yang benar-benar kita butuhkan dan itu memang sudah cukup gitu untuk kita gitu. Kalau aku sekarang paling pakai sabun muka aku aja tuh yang aku pakai sekarang sama kayak sabun yang aku pakai buat nyuci pantatnya anakku. Dia juga sabun ini sih, sabun apa natural sabun gitu sih, campaignnya sih gitu. Tapi entah kenapa dia cocok di kulit muka aku gitu, jadi ya udah aku pakai itu aja. Jadi dia juga bisa dipakai untuk badan juga. Jadi kalau dulu kan kayak sabun muka sama sabun badan tuh harus beda gitu, sekarang tuh satu aja tuh bisa pakai buat muka, bisa pakai buat badan gitu. Jadi kalaupun bepergian tuh juga nggak banyak banget bawaannya gitu. Jadi lebih simple, ringkas, nggak tahu, lebih enak aja kayak gitu. Tapi ini personal apa ya, bisa beda-beda mungkin ya di tiap orang, tapi kebetulan aja di aku ini cocok gitu. Mungkin siapa tahu nanti di kulit ibu-ibu atau sister yang lain juga cocok gitu kan, bisa dicoba juga gitu. Boleh next Mbak Iza. Nah ini, dan masih banyak sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari kita yang itu secara nggak langsung sebenarnya kita sudah
menyumbang atau memberikan dampak baik kok ke lingkungan gitu, kayak ganti tisu di rumah sama kain gitu ya, kain lap atau mungkin tisu yang bisa kita pakai buat ngalap-ngalap mulut, kita ganti pakai sapu tangan. Itu sebenarnya juga adalah hal yang besar gitu kalau itu dikumpulkan gitu ya oleh minimal oleh kita gitu, ibu-ibu di LBI gitu. Kalau kita bisa ngurangin aja penggunaan tisu, itu juga sudah sangat baik gitu. Mungkin dulu sebulan beli tisu 4 gulung gitu, sekarang 2 gulung ya kan lumayan gitu kan, lumayan gitu. Mengurangi juga pohon yang kita tebang buat jadiin tisu, ngurangin juga sampah yang kita buang gitu, sampah tisu dan lain sebagainya. Kemudian bawa wadah sendiri kalau jajan-jajan di luar gitu. Atau mungkin kalau mau makan di luar gitu, dine in, bawa wadah juga nggak apa-apa. Siapa tahu nanti makannya nggak habis ya, bungkus aja bawa pulang ke rumah gitu, nggak usah malu pas kita bayar gitu kan. Kemudian kalau ke ATM gitu nggak usah di print lah itu struknya gitu ya, toh juga habis di print, diuel-uel, dimasukin tempat sampah gitu, daripada dia jadi sampah kan mending nggak usah kita cetak gitu. Atau mungkin kalau lagi ke Indomaret atau kemana, kalau sekiranya nggak perlu nyetak struknya ya minta aja nggak usah dicetak struknya gitu. Dan kampanye-kampanye tanpa struk kertas itu juga aku pikir udah mulai banyak dilakukan sih gitu. Kalau terakhir aku belanja kayak ke S Hardware, ke Informa gitu-gitu kan dia sudah ini ya dikirim via email gitu notanya gitu, jadi enggak, itu aku pikir adalah langkah yang baik sih menurutku. Seperti itu. Kemudian kalau punya waktu lebih gitu, bolehlah sampah-sampah kita yang anorganik gitu, yang kayak plastik, kertas, atau mungkin yang paling gampang sih menurutku bungkus-bungkus skincare atau bungkus body care kita itu jangan langsung dibuang Bu Ibu, dikumpulin aja gitu, dikumpulin satu wadah gitu. Nanti kalau udah banyak dikirim deh ke udah banyak kok sekarang yang nerima sampah-sampah plastik kayak gini untuk didaur ulang gitu, biar nggak berakhir di TPA gitu ya kan. Lumayan gitu kita membantu tidak menambah sampah ke TPA gitu. Dan mungkin kelihatannya akan kecil ya ketika kita melakukan sendiri untuk langkah-langkah tadi, tapi ketika coba bayangkan gitu, ini foto yang aku ambil ketika aku naik pesawat mau landing di Halim, di Bandara Halim gitu di Jakarta. Pas aku ngeliat ke bawah gitu kan, biasanya flight subuh-subuh kan nggak kelihatan ya, itu kebetulan flightnya tuh agak siang gitu, jadi kelihatan wah banyak banget ya rumahnya ternyata gitu. Jadi aku langsung mikir ya, coba deh gitu satu rumah ini gitu minimal melakukan satu kebiasaan baik dalam mengurangi sampah gitu. Bayangkan seberapa hebat, seberapa besar dampaknya sih gitu. Nggak usah deh ngompos dulu, nggak usah deh bikin biopori dulu, tapi milah sampah deh gitu. Nggak usah deh pakai plastik dulu kalau ke pasar gitu, bawa tas sendiri gitu. Bayangkan jika itu diakumulasikan oleh kita seluruh ibu-ibu di dunia ini gitu, akan seberapa besar sih dampaknya seperti itu. Jadi kecil-kecil dari kita masing-masing kalau dikumpulkan oleh kita semua itu pasti jadi banyak, dan itu insya Allah pasti nanti akan ada sih hal baik yang kita yang akan kita dapatkan di kemudian hari gitu. Mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi beberapa tahun atau beberapa puluh tahun mendatang ketika anak-anak kita sudah besar, semoga anak-anak kita tuh masih bisa menikmati lingkungan yang nyaman untuk hidup seperti itu. Karena jujur yang jadi motivasi terbesar aku kenapa aku memulai perjalanan hijrah dari yang dulu kayak gitu menjadi lebih mindful dalam ngurusin sisa konsumsi itu adalah aku tuh mikir kayak gini, anak aku sekarang masih kecil gitu, ketika dia kecil aja tuh aku sayang-sayang, aku besarkan dengan penuh cinta, aku eman-eman gitu ya kasarannya. Tapi ketika nanti besar ternyata dia tidak mempunyai tempat hidup yang layak, dia tidak mempunyai tempat hidup yang nyaman gitu ya. Karena apa? Yang ternyata itu adalah karena ulah aku
Mbak Vicky. Oh, iya, hilang ya. Halo, Mbak Vicky. Halo, aku hilang lagi ya. Iya, tapi di tengah-tengah tadi hilang suaranya. Sorry, aku nggak sadar kalau hilang kok aku mati gitu. Sampai mana lagi aku cerita, sampai jadi lupa. Jadilah kayaknya gitu aja, kayaknya udah Iya, kelamaan tadi aku sampai apa yang bercerita. apa istilahnya motivasi untuk apa hijrah jadi les bahasa ini gara-gara apa kepikiran anak gitu Mbak dari ceritanya tengah-tengahnya tadi hilangnya di Oke, situ. ya udah kayak gitulah intinya gitu. Kayaknya udah terlalu lama aku bercerita di jam 11 gitu. Jadi gitu sih cerita cerita perjalanan aku dan keluarga gitu, karena memang bukan perjalanan aku sendiri, karena ya ini bersama-sama sih, bareng-bareng sama keluarga gitu. Kita berusaha untuk mengurangi sampah lah dalam tanda kutip gitu ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ibu-ibu gitu. Minta maaf kalau misal dalam ceritanya tadi ada yang kurang berkenan gitu ya. Harap dimaklumi, ini aku tadi sambil lari-lari sama anakku, nggak mau tidur gitu, jadi ada ngos-ngosan ceritanya. Nggak masalah Mbak Vicky, terima kasih banyak sudah Uh, nyempetin uh, waktunya. Nah ini apa namanya di kolom komentar udah banyak banget yang komen dan juga tanya nih Mbak. Mungkin saya baca beberapa ya. Apa Boleh-boleh. namanya? Ini ada pertanyaan dari Mbak Yeyen. Kalau kertas gin gimana Mbak? Kertas apa Mbak? Gin. Ini mungkin Mbak Yeyen bisa apa namanya open mic mungkin ya? Saya juga nggak paham. Salah Kertas. Jadi kan tadi ada pengelompokan antara sampah organik dan sampah non organik. Nah, kertas itu tergolong yang mana, Mbak? Misalnya kalau kita mau kelompokkan ke dalam kedua kelompok itu masuk ke yang mana? Kategori yang mana? Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Yayan pertanyaannya. Jadi kalau kertas itu, kalau yang umum kita pakai itu kan kertas yang warnanya putih itu ya, entah kertas HPS atau mungkin kertas dari koran atau bungkus-bungkus itu kan putih ya, itu sebaiknya dimasukkan dalam kategori anorganik. Jadi nanti bisa disetorkan ke bank sampah atau bisa dikirim ke apa namanya lembaga-lembaga yang memang melakukan proses daur ulang gitu. Nah, sedangkan untuk sampah yang untuk kertas yang warnanya coklat yang kayak paper bag itu kan ya. Kemudian kayak kardus itu kita bisa kelompokkan sebagai sampah organik. Jadi dia bisa masuk ke dalam komposter kayak gitu. Nah, tapi lagi itu tisu gitu, Mbak. Tisu itu bisa masuk ke dalam komposter. Kalau aku sih tisu beberapa ada yang masukin kompos, tapi kadang juga ada aja yang masih bablas gitu. Bisa dikompos dia tisu, tapi nggak disarankan banyak-banyak sih, karena memang agak lama dia terurainya. Aku pernah coba itu kayak hampir 2 mingguan itu belum belum terurai gitu. Mungkin karena proses pabrik juga kali ya Mbak. Maksudnya kan iya betul. Nggak bener-bener dari udah kayu gitu, maksudnya dari kayu. Iya, mungkin nggak murni dari apa namanya kayu. Dia Mungkin bisa dikompos sih kalau tisu. Mbak Yayan ada pertanyaan? Enggak, mau mengucapkan terima kasih udah dikasih. Sama-sama. Mungkin saya nyambung pertanyaan dari Mbak Yayan tadi kan kata Mbak Suki kan kalau misalkan kertas kayak gitu kan juga mending dikirim ke bank-bank sampah atau organisasi yang nerima apa namanya sampah anorganik gitu ya Mbak. Kayak tadi mungkin bungkus-bungkus kosmetik kayak gitu. Nah itu Mbak Suki sendiri ada kayak saran nggak Mbak? Kayak organisasi-organisasi yang menerima kayak gitu tuh apa? Mungkin di spill nama-namanya.
Boleh. Nanti mungkin aku coba kirimin link Instagramnya di grup boleh, kali ya, boleh banget. lebih gampang gitu. Tapi yang paling lengkap itu yang dia kayak menerima hampir semua jenis itu adalah Waste for Change. Jadi dia memang kayak apa namanya, memang kayak waste management gitu sih, dia udah gede banget. Kupikir di daerah Jakarta kayaknya ya, di Surabaya juga ada dia. Surabaya ada ya? Baru tahu. Ada Sidoarjo dia, di Sidoarjo juga ada. Kemudian bank sampah itu juga banyak banget sih sekarang udahan. Nanti coba aku spill linknya di grup ya. Oke, siap. Terus ini selanjutnya banyak yang minta Mbak kapan-kapan ngadain kelas tentang composting. Boleh nanti kita praktek ngompos bareng ya. Karena jujur ya, ngompos ini tuh kalau nggak dipaksa, itu tuh mulainya tuh susah banget. Aku dulu tuh kayak sampai berbulan-bulan tuh nggak jadi gitu. Sampai akhirnya tuh aku ikut kelas ngompos gitu, yang itu kalau aku nggak setor, aku foto lagi ngompos, aku di-kick dari grupnya. Jadi mau nggak mau aku harus ngompos. Jadi sekarang tuh keterusan karena udah apa namanya, udah ada gitu kan komposternya, ya jadi tinggal nambahin aja gitu, lebih gampang. Karena memang mulainya itu yang kayak susah banget. Mulainya kayaknya susah. Iya, bener-bener. Nah, terus ini banyak juga komentar tentang menstrual cup, Mbak. Jadi kan ya aku sendiri juga kayak takut gitu nih, banyak yang bilang juga kan kayak bingung nyobanya, takut gitu. Nah, apa namanya, ada tipsnya nggak, Mbak, memilih menstrual cup yang istilahnya nyaman gitu? Ini memang sebenarnya pilihan sih, nggak harus kok kamu pakai menstrual cup gitu. Kalau misal lebih nyamannya pakai pembalut kain atau menstrual pad, ya nggak apa-apa gitu, karena toh itu kan juga sama aja ya secara fungsi gitu. Kita nggak pakai pembalut sekali pakai, tapi kita juga nggak menghasilkan sampah gitu. Cuma memang ya harus mau nyuci gitu aja. Kalau untuk pemakaian menstrual cup itu memang jujur aku dulu itu juga maju mundur sampai kayaknya 2 tahunan aku tuh mikir mau pakai mens cup itu mulai dari awal nikah tuh udah kayak mau pakai mens cup. Terus akhirnya kan hamil punya anak nggak dapet kan, kayak 2 tahun gitu hampir setelah aku mens yang habis selesai nyusuin itu, baru aku akhirnya beraniin diri, ya udahlah aku beli aja gitu. Jadi sebenarnya yang kadang ketakutan kayak gitu tuh cuma ada di kepala kita kok gitu. Setelah dicoba itu ternyata ya biasa aja gitu. Ya memang Gitu mungkin ya, Mbak? awalnya kayak Aku juga takut banget tuh. kayak awalnya tuh memang kayak kagok gitu kan, masukin benda asing kan, itu ibaratnya kapan benda kita gitu. Tapi ternyata setelah aku jalani itu di satu titik memang ya mungkin memang ada nggak nyamannya, tetapi ketika aku bisa santai, aku bisa enjoy itu ya biasa aja gitu. Dan memang dia menurutku enak sih, jadi memang kayak nggak berasa lagi mens, serius deh. Kayak kadang tuh aku lupa lagi mens kalau pas lagi pakai mens cup itu. Karena emang ya kayak gitulah gitu. Mungkin nanti kalau udah pada cobain bisa ngerasain sendiri enaknya kayak gimana gitu. Nah, untuk kalau pemilihan brand atau ukuran itu sebenarnya udah banyak sih di pasaran. Kalau aku dulu tuh random aja sih belinya tuh. Cuma memang sempat ini sih, paling cuma kalau mens cup itu kan dia klasifikasinya pada umumnya itu adalah berdasarkan apakah kamu sudah pernah melahirkan secara perkawinan atau belum gitu kan. Kayak gitu. Beda size-nya kayak gitu doang sih. Nah, yang bikin aku dulu sangat termotivasi adalah aku tuh sempat join grup mens cup gitu kan. Kayak memang nyari support grup gitu kan sebelum aku akhirnya beli itu. Nah, di situ di grup itu tuh aku menemukan ada anak-anak remaja umur 12-13 tahun yang dia tuh udah pakai. Aku tuh kayak jadi malu gitu. Ya ampun, anak umur belasan tahun aja berani pakai, masa aku nggak berani gitu. Terus akhirnya ya udah aku cobain dan ternyata memang nggak seserem yang aku bayangin kok. Itu semua hanya ada di kepala aku. Oke. Sih, semoga menjawab. Terima kasih, Mbak. Next question, Mbak, dari Mbak Nay Yusuf. Mbak mau tanya, kalau sampah cangkang kepiting atau udang bisa dikomposkan? Bisa dikomposkan nggak, Mbak? Kalau misal udah dimasak, saranku sih masukin ke dalam lubang biopori. Mungkin dia bisa dikompos, tapi akan butuh waktu yang lumayan lama gitu, karena kan dia keras ya kayak gitu. Oh, jadi malah kalau sudah dimasak itu malah jadi lebih susah dikompos ya, Mbak? Kenapa kok malah masuknya ke biopori?
Iya betul, karena kalau sudah dimasak itu kan dia seringnya kan kita masak itu ada minyaknya gitu ya. Nah minyak itu dia yang bikin Oh, jadi iya sulit iya iya. terurai gitu. Heeh, heeh. Campuran-campurannya gitu ya. Soalnya Iya tadi saya betul. dengernya tuh malah mikirnya, "Loh, kan kalau udah dimasak kayak tambah kayak lebih lembek," istilahnya kayak apa ya, kan malah udah harusnya Iya lebih gampang gitu kan. udah empuk tapi dia karena sudah kecampur minyak dan lain sebagainya itu sih jadi memang lebih sulit terurai. Ya bisa Mmm, sebenarnya dimasukin komposter tapi nggak disarankan banyak-banyak gitu. mhm mhm. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Siti Nuraini. Tadi pas bagian biopori ada yang ditutup karena takut tikus. Ada efek ke bioporinya nggak, Mbak, jika tidak ditutup misalnya? Kalau misalkan tidak ditutup efeknya apa gitu? Terus untuk kompos, hasil komposnya Mbak biasanya diapakan? Sebenarnya kalau tikus tadi dia nggak ada efek ke bioporinya sih, cuma dia kalau tikusnya bawa-bawa isi dari lubang bioporinya itu yang jadi kemana-mana. Jadi dia kan bawain tulangnya kemana-mana gitu, makanya kan sebenarnya udah ada tutupnya kan, tapi dimakanin tikus kalau punya aku, jadi makanya aku tutup lagi pakai pakai bata gitu. Dia nggak ada efeknya kalau tikus itu ke si proses bioporinya gitu, karena Mmm, cuma biar nggak dibikin morat-marit aja sih mhm sebenarnya mhm. Jadi ditutup gitu. nggak ditutup pilihan ya? Maksudnya nggak masalah gitu Pilihan, ya, Mbak? iya. Oke. Kemudian apa tadi? Tadi komposnya diapain? Hasil komposnya Oh diapain komposnya di biasanya? atas. Mhm. Jadi kompos itu kan dia jadinya berupa pupuk ya sebenarnya jadi pupuk. Nah ya dipakai buat pupuk. Kalau yang suka berkebun mungkin di rumahnya gitu bisa dijadiin pupuk untuk tanaman-tanaman di rumah gitu. Nah kebetulan juga di rumah kan memang mertua aku suka banget berkebun, nanam-nanam tanaman banyak banyak banget. Jadi itu dipakai buat itu sih biasanya. Kalau kebanyakan mungkin bisa dibagi-bagi ke tetangga atau ya udah disebar-sebar aja di tanah sekitar rumah gitu nggak apa-apa biar tanahnya subur gitu. Siapa tahu kalau nanam pohon apa di situ jadi tumbuh daripada kita cecer-cecerin berupa potongan sayur atau buah kalau kita sebar-sebar udah berupa pupuk gitu kan lebih nyaman juga ya dilihat gitu nggak bau juga gitu dan bikin tanah subur sih gitu. Jadi dipakai buat apa namanya pupukin tanaman gitu. Nah, satu lagi, jadi kalau kita memasukkan kertas ke dalam komposter kita, itu usahakan, kertasnya yang tidak ada tintanya. Mmm, Jadi kalau misalnya kita punya paper bag gitu yang ada tulisannya, print-printan itu kan dia berarti udah ada tintanya. Nah, kalau misal itu nggak apa-apa sebenarnya dimasukin gitu, dia nanti akan hancur, tetapi, kompos hasilnya nanti, kalau bisa jangan dipakai untuk tanaman yang dia tanaman yang kita makan gitu. Jadi kayak misalnya kita punya tanaman sayur-sayuran di rumah gitu ya, jangan dikasih ke itu gitu. Tapi kalau buat tanaman hias itu nggak apa-apa, karena dikhawatirkan memang ketika tintanya itu ternyata masih ada gitu. Ya tentu masih ada tintanya kan dia nggak bisa terurai ya. Nah si tintanya itu nanti masuk ke tanaman terus kita makan gitu. Maksudnya khawatirnya tuh kayak gitu. Jadi kalau misal komposternya dimasukin kertas yang ada tintanya itu kalau bisa nanti hasilnya di apa namanya dikasihin buat tanaman hias aja gitu jangan tanaman yang kita makan gitu. oke. Jadi padahal kebanyakan kalau sisa-sisa kertas tuh malah yang udah ada, tintanya ya, Mbak, padahal ya? Berarti mendingan jangan jadi dimasukin kompos ya berarti ya? Maksudnya Iya langsung heeh, mending dikirim buat daur ulang aja. daur ulang. Oke oke. Mungkin ada yang masih mau tanya lagi dari teman-teman kalian bisa, apa namanya, bisa raise hand mungkin masih ada, pertanyaan atau mau chat, silahkan. Sambil nunggu mungkin saya mau nanya nih Mbak Vicky, untuk apa yang Claudie tadi, yang Cloud diaper tadi, untuk anaknya ini Mbak Vicky mulai umur berapa nih anaknya pakai? Atau dari awal memang sudah pakai Claudie ini, Mbak? Anak aku sih kebetulan baru pakai itu umur 4 bulan umur 4 bulan sampai sekarang 16 bulan sih alhamdulillah masih pakai gitu tapi dia bisa dipakai mulai dari newborn kok gitu jadi mulai hari pertama anak lahir dia bisa langsung dipakein kok karena memang ada juga tipe-tipe Claudie itu yang dia memang didesain untuk bayi baru lahir gitu jadi memang ukurannya kecil-kecil gitu tapi dulu pas anak baru lahir aku pakainya popok kain sih.
Iya, terus sebenarnya kan kita juga pakai popok kain ya sama orang tua kita. Adikku juga masih pakai popok kain sih dulu. Iya bener kan gitu. Kalau pakai popok kain, cuma kan memang ya dia kalau anaknya udah gerak kan nanti pipisnya di mana-mana gitu. Mungkin yang bikin gak nyaman kan itu. Nah kalau pakai Cloudy ini kan dia sebenarnya adalah secara konsep sama seperti popok sekali pakai gitu. Dia menampung, nggak bikin kececeran gitu kan pipisnya. Jadi juga nggak najis di mana-mana gitu. Tetapi dia reusable gitu karena bisa dicuci ulang. Jadi keren lah menurutku yang menemukan Cloudy ini. Sebenarnya kan concernku sendiri misalkan kayak mau nyoba menspad tuh juga takut tembus kan Mbak. Misalnya sama kayak Cloudy ini beneran kayak Cloudy menspad itu beneran nggak tembus ya Mbak. Berarti maksudnya jangka waktunya itu apakah memang kayak diaper biasa atau gimana sebenarnya? Tentu nggak kayak popok sekali pakai ya karena kan dia ada kapasitasnya. Kalau untuk Cloudy itu sebenarnya disarankan 3-4 jam itu diganti gitu karena mungkin dia nggak tembus tapi karena memang dia kan di kain jadi tuh bau pesing gitu jadi lebih ke nggak nyaman pesingnya aja gitu. Dan di satu titik sebenarnya dengan kita memakai Cloudy itu kita jauh lebih higienis loh dibanding kita pakai pospak. Kalau kita pakai Cloudy ketika 3 jam gitu, misal anak kita sudah pipis, dia kan jadi bau pesing. Kalau nggak diganti kan ini ya apa namanya nggak nyaman karena bau gitu, bukan karena dia basah. Tapi kalau pakai pospak kan sampai 6 atau mungkin 7-8 jam kan nggak ada bau, nggak ada apa. Jadi kita tuh kayak lebih nyaman gitu loh, nggak ganti-ganti popok. Padahal kan itu sebenarnya nggak sehat ya. Meskipun dia mungkin kering, tapi kan itu tetap jadi tempat tumbuhnya bakteri gitu. Jadi makanya kalau mungkin yang pernah punya pengalaman dengan anak yang punya infeksi saluran kemih, itu kan pasti dokter seringnya menyarankan bahwa sering-sering ganti popok gitu 3 jam sekali diganti popoknya gitu karena meskipun nggak bau nggak basah tapi kan ada pipisnya gitu sebenarnya di situ jadi somehow pakai Cloudy itu lebih higienis kalau menurut aku. Oke, siap. Nah, ya ini ini testimoni dari Mbak Andaru nih. Sejak berkelodi anakku bebas ruam. Betul, anakku juga nggak ruam sejak pakai Cloudy. Oke, nah gimana ibu-ibu, sister sekalian, apakah ada tambahan pertanyaan? Kalau misalkan nggak ada nih, saya mau tutup karena udah mau 11:30 juga ya ternyata. Apakah cukup? Cukup ya kayaknya ya. Udah nggak ada yang resen, udah nggak ada yang komen lagi di chat. Oke, ya. Waktu itu saya tutup ya. Mungkin Mbak Vicky ada kayak kata penutup sebelum kita tutup beneran sesi ini. Kayaknya udah banyak tadi aku cerita gitu. Aku cuma berharap semoga ada manfaat yang bisa diambil gitu dari cerita aku. Minimal ada 1 atau 2 aktivitas yang bisa menginspirasi ibu-ibu di rumah gitu. Nanti kalau misal mau sharing-sharing atau apa, feel free buat japri atau DM aku di Instagram, nggak apa-apa. Kita bisa belajar bareng gitu karena aku juga masih belajar gitu. Kalau ada temennya itu kan biasanya lebih semangat ya gitu. Ada teman diskusi, teman nanya dan lain sebagainya. Jadi feel free buat nanya gitu kalau misalnya ada yang ingin di-sharingkan gitu. Sama minta maaf juga kalau ada yang kurang berkenan dari cerita aku tadi ya. Ini anak aku udah nguyang-nguyang minta tidur ini. Iya, ini terakhir kali boleh ada yang on cam nggak ya? Kalau misalkan ada yang boleh bisa on cam, monggo on cam bentar, kita foto bentar ya. Oh boleh yuk foto-foto dulu. Suka di bibi nih foto biasanya. Udah bulat nih aku. Habis lari-lari ya ampun. Oke teman-teman, ada yang bisa on cam kah? Oh ini, oke ada. Iya, Oke. Ya, ini ada lagi Mbak Sinta, Mbak Silvani. Oke, saya mulai ya, boleh ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ya. Oke baik, Mbak Vicky dan teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini, saya selaku moderator pada webinar siang hari ini mengucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Semoga bisa ketemu lagi di sesi sharing Zoom selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, happy weekend semuanya.
Waalaikumsalam, terima kasih. Bismillah ya. Ya, monggo Mbak Vicky. Terima kasih ya Mbak Vicky ya.